Mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh pada 1965? Pertanyaan ini selalu dan masih saja diajukan berkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September yang didalangi Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI. Ketika itu, para petinggi TNI Angkatan Darat diculik dari rumah mereka dan dibunuh secara kejam oleh sekelompok orang berseragam Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden pada masa itu. Sebanyak 6 jenderal dan seorang perwira TNI AD meninggal. Mereka ditemukan telah menjadi jenazah di dalam sebuah sumur tua berdiameter kecil kawasan Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Ketujuh jenazah dimasukkan menjadi satu ke dalam sumur. Jenazah diangkat satu persatu tanggal 4 Oktober 65 dan dimakamkan keesokan harinya tepat di hari ulang tahun TNI 5 Oktober 65. Soeharto sebagai salah satu pentolan TNI Angkatan Darat waktu itu ternyata tidak termasuk target G30S PKI. Ketika itu, Soeharto adalah Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat atau Pangkostrad. Sebaliknya, G30S PKI menjadi awal runtuhnya Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno dan awal masa Orde Baru di bawah kendali Soeharto. Berbekal surat perintah 11 Maret 1966 yang ditekan Soekarno, Soeharto mengambil alih kendali negara. Secara perlahan peran Soekarno tergantikan dan mencapai puncaknya ketika Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia melalui sidang istimewa MPRS pada 12 Maret 67. Soeharto lalu ditetapkan sebagai presiden penuh lewat sidang umum MPR 28 Maret 68 yang dipimpin A.H. Nasution. Mengenai tidak masuknya Soekarno sebagai target PKI memang masih kontroversial. Sebagai Pangkostrad, Soeharto membawahi pasukan yang layak untuk dilenyapkan PKI. Sebab PKI ingin memastikan kekuasaannya atas TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Tetapi hal itu tidak terjadi. Hal ini menyebabkan munculnya teori keterlibatan Soeharto dalam G30S PKI. Teori tersebut dikuatkan fakta kedekatan Soeharto dengan Letkol Untung, Komandan Lapangan G30S PKI. Soeharto juga disebut telah mendapat informasi mengenai rencana kudeta PKI dari Kolonel Latif, salah satu tokoh PKI. Tetapi disebutkan Soeharto tidak merespon dan terkesan membiarkan. Bahkan, Kolonel Latif membuat kesaksian di Mahkamah Militer yang kemudian kerap dijadikan rujukan pengamat dan peneliti sejarah mengenai lolosnya Soeharto dari target PKI. Menurut Latif, karena kami anggap Jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran. Itu diungkapkan Latif dalam sidang dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang. Dari pengakuan Latif tersebut, Soeharto tentu tidak dalam posisi yang bisa menolak. Sebab itu adalah penilaian orang-orang PKI yang menganggapnya sebagai sekutu. Tetapi apakah kedekatannya itu berarti juga terlibat? Pengamat politik dan militer Slamet Ginting mengatakan, mengetahui informasi belum tentu terlibat. Sebenarnya para jenderal yang diculik dan dibunuh itu juga mengetahui rencana kudeta PKI.